Alhamdulillah semuanya lancar atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah umroh yang kita kerjakan Allah terima. Amin. Allah angkat derajat kita melalui ibadah tersebut, dan Allah beri taufik agar kita lebih bersemangat dan lebih dekat kepadanya. Amin. Sebagaimana yang sudah kita kemukakan sebelumnya, bahwasanya ibadah umroh adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Maka hendaknya setelah melaksanakan ibadah umroh ini harus ada athar atau bekas dari ibadah yang kita kerjakan ini. Bukan setelah ibadah lalu kembali kepada keadaan semula, bukan, tetapi harusnya meningkat, harusnya meningkat kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap harinya kita salat ke Masjidil Haram, salat fardu berjamaah, melaksanakan sholat jenazah. Mungkin ada yang ketika di Madinah kemarin mungkin ada yang mengiringi jenazah. Itu ibadah-ibadah yang rasanya tidak sering kita dapatkan di Indonesia, di kampung. Mungkin hanya kalau misal ada kerabat yang meninggal atau teman yang meninggal, baru bisa menyalatkan atau baru sempat menyalatkan dan mengantarkan jenazah ke pemakaman gitu. Padahal sebenarnya kenal atau tidak kenal tetap disunnahkan untuk menyalatkan jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman, sebagaimana sampaikan oleh Rasulullah SAW. Keutamaannya adalah 2 qirat. Orang yang menyalatkan, mengantarkan jenazah ke pemakaman mendapatkan pahala 2 qirat. 2 qirat itu kata Nabi Muhammad SAW sebesar 2 kali gunung Uhud. 1 qirat pahalanya 1 gunung Uhud, berarti 2 qirat 2 kali gunung Uhud. Nah, setidaknya ibadah yang sudah pernah kita laksanakan selama perjalanan umroh ini tetap dipertahankan selama pulang nanti ke Indonesia, ke Indonesia gitu. Dan orang yang sudah pernah pergi ke tanah suci, haji atau umroh, itu seharusnya menjadi teladan, bukan malah sebaliknya menjadi fitnah. Maksudnya seharusnya menjadi teladan ketika balik ke lingkungan masing-masing, seharusnya menjadi teladan bagi orang yang belum pernah umroh atau berhaji, bagi orang yang belum pernah umroh, menjadi teladan dalam agamanya, menjadi teladan dalam akhlaknya, menjadi teladan dalam tutur katanya, menjadi teladan dalam kerjanya. Nah, bukan malah sebaliknya menjadi fitnah. Maksud menjadi fitnah, balik dari Mekah misalkan ke lingkungan masing-masing malah menjadi fitnah, akhlaknya menjadi buruk, atau malah salatnya sering tinggal dan tidak salat berjamaah bagi khusus laki-laki. Ini malah menjadi fitnah. Fitnah ketika orang melihat dia sudah pergi umroh tapi malah makin buruk gitu. Nah, itu kan malah menjadi fitnah bagi masyarakat. Jadi ibadah umroh yang Bapak Ibu laksanakan ini, satu sisi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, satu sisi juga cobaan untuk mempertahankan ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dan dan memang dalam hidup ini memang harus letih dan capek dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Cuman untuk itu kita hidup di dunia ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah.
Jadi semua kegiatan kita dalam kehidupan ini tujuannya untuk ibadah. Kerja tujuannya untuk ibadah. Menikah kerjanya untuk ibadah. Punya anak tujuannya untuk ibadah. Apalagi semua yang kita semua yang kita laksanakan harusnya, semua yang kita kerjakan, semua yang kita cita-citakan harusnya bertumpu kepada ibadah. Kalau itu bukan ibadah, maka jauhi. Kalau bukan ibadah, maka jauhi. Ibadah itu cuma dua, perintah, melaksanakan perintah, atau menjauhi larangan. Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Nah, untuk itu tujuan kita hidup di dunia ini. Dan agama Islam sebenarnya agama, karena memang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia luar biasa. Sebagaimana orang-orang di dunia yang tidak mengetahui agama, tidak mengerti akan tujuan hidup ini, bekerja keras banting tulang segala macam, 24 jam bekerja, bahkan tidurnya terganggu sampai tidak menikmati hidup. Tapi di akhir hayat tidak mengerti untuk apa semua yang saya cari, untuk apa semua yang saya cari, tidak mengerti. Dan Islam sudah menegaskan di awal tujuan hidup ini untuk beribadah. Maka karena kita tahu tujuan, maka lelah yang kita dapatkan selama perjalanan terasa nikmat, malah sebaliknya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan dalam kehidupan, misalkan dari rumah melakukan perjalanan ke sebuah daerah, kalau memang ada tujuannya, tempat itu indah misalkan, tempat itu bagus misalkan, karena ada tujuannya, jelas jamnya, maka letih yang kita dapatkan selama perjalanan tidak begitu terasa, gitu. Malah menikmati, karena tahu tujuannya di mana pemberhentian selanjutnya. Cuma kalau tidak tahu tujuannya, berjalan aja tapi tidak tahu tujuan gitu, maka capek, letih kan, karena nggak tahu tujuan kita mau kemana ini. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Allah tetapkan tujuan kita supaya apa? Supaya selama menjalani cobaan dalam masa hidup ini tidak begitu letih, tidak begitu capek, walaupun memang mendapatkan kesusahan dan kepayahan. Nah, jadi tujuan kita hidup adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tujuan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka semua yang kita lakukan itu harusnya berafiliasi kepada tujuan ini. Kalau tidak menopang tujuan ini, maka jangan kerjakan. Kalau tidak membantu mencapai tujuan ini, maka jangan kerjakan.
bahkan datang ke Masjid Haram, tidak harus karena sudah tawaf wada saya harus pergi, tidak harus, karena keadaan tidak memungkinkan ya, keadaan tidak memungkinkan kita lakukan seperti itu. Kalau dulu